Bisakah kamu menyebut dengan cepat ular terbesar di dunia? Saya peri petunjuk. Ini adalah judul film horor yang sangat terkenal. Bisa kamu tebak? Benar. Itu anaconda. Jika kami memasangkannya dengan buaya terbesar, Cassius, dengan berat hampir 1 ton, kamu dapat menulis skrip untuk film horor baru. Tetapi, raksasa ini hanyalah bayi dibandingkan dengan yang pernah hidup di bumi dalam waktu yang lama. Ambil contoh, Kronosaurus dan Titanoboa. Dulu, kedua predator ini merupakan ancaman bagi seluruh kehidupan, baik di darat maupun di air. Tapi apa yang akan terjadi jika mereka masih hidup sampai sekarang? Bisakah manusia bertahan? Atau apakah itu akhir dari kita? Sekarang, saya akan beritahu kamu tentang monster kuno yang meneror apapun di jalurnya. Kamu akan belajar kapan dan di mana monster ini tinggal, dan kemudian kami akan membawanya ke masa sekarang. Kamu akan melihat apakah raksasa ini akan merebut dunia kita dan apakah orang-orang dapat melakukan perlawanan. Sebelum menyalakan mesin waktu, mari kenali karakter kita lebih baik. Kita akan mulai dengan Titanoboa. Ular purba ini hidup sekitar 58 juta tahun yang lalu, dan menurut para ilmuwan setidaknya selama 10 juta tahun dia adalah predator terbesar di planet ini. Panjangnya mencapai 13 meter, 43 kaki dan beratnya melebihi 1 ton. Bisakah kamu membayangkan raksasa ini? Ini ilustrasi untuk kamu. Jika kamu meletakkan 2 jerapah di tanah, Titanoboa masih akan lebih panjang. Atau kamu bisa melihat 2 tulang belakang ini. Model di sebelah kiri adalah milik anaconda dan di sebelah kanan Titanoboa. Ternyata ular terbesar yang hidup saat ini berukuran setengah dari reptil purba. Lebar ular mega ini bisa mencapai 1 meter 3 kaki. Ia bisa dengan mudah menelan kuda Nil muda. Di zaman kuno tidak ada kuda Nil. Titanoboa lebih suka makan ikan. Monster ini dapat ditemukan di rawa dan sungai yang gelap. Selain ikan, ia juga bisa berpesta dengan buaya. Itu adalah pembunuh yang sadis. Monster raksasa ini menyerang korbannya dan melilitnya dengan cengkeraman yang kuat. Kemudian, ular ini menelannya utuh dan mencernanya dalam waktu lama. Korban mengalami tekanan kompresi yang sebanding dengan 1,5 kali berat jembatan Brooklyn. Jetty, gambarkan dalam angka. Itu adalah 28 kg per sentimeter persegi. 400 pound per inci persegi. Meskipun Kronosaurus berukuran lebih kecil, ia merupakan predator yang sangat haus darah. Mulutnya yang terbuka lebar, penuh dengan banyak gigi kecil menunjukkan dirinya sendiri. Dan ukuran predatornya sebanding dengan ukuran seekor orca yang juga disebut paus pembunuh. Lebih tepatnya, Kronosaurus mencapai panjang lebih dari 10 meter, 33 kaki. Dan beratnya bisa mencapai hingga 12 ton. Penampilannya mirip buaya modern, hanya dalam versi yang sangat besar. Dan bahkan kekuatan gigitan mereka hampir sebanding. Dia juga pernah terampil yang mampu menyerang mangsanya dari dalam. Kronosaurus memiliki tulang rusuk yang sangat kuat, 4 sirip dan 1 ekor kecil. Dia menggerogoti korbannya tidak menyisakan kesempatan untuk bertahan hidup. Kronosaurus tidak mungkin menemukan Titanoboa. Mereka hidup dalam periode yang berbeda dan bahkan mungkin menyukai habitat yang berbeda. Kronosaurus dapat hidup di laut selatan yang cukup dingin, tapi Titanoboa menyukai iklim yang panas. Hal ini tidak menghentikan kedua predator tersebut untuk menanamkan ketakutan dan teror ke semua makhluk hidup di daerah tersebut. Sekarang, mari kita bayangkan kedua monster ini tidak mati dan mereka masih hidup berdampingan dengan damai bersama kita. Tapi apa sih damai itu? Ini pertanyaan besar. Jika Titanoboa bertahan hingga hari ini, ia dapat ditemukan dengan baik di daerah tropis Ecuador. Misalnya, Titanoboa akan menyukai iklim panas Kolombia atau negara tetangga seperti Venezuela, Brazil, Ecuador, Peru, atau Panama. Jelas orang harus lebih hati-hati melindungi rumah mereka dari gangguan Titanoboa. Namun kecil kemungkinan ular itu bisa melata tanpa disadari ke dalam rumah. Tidak ada kesulitan merobohkan jendela atau bahkan mendobrak pintu. Untungnya perilaku ini masih tidak biasa pada ular. Namun demikian untuk melindungi diri dari penyusup, orang harus melindungi rumah mereka dengan pagar bertegangan tinggi dan simpan senjata bios besar di bawah bantal untuk jaga-jaga. Di kota besar yang ramai, ular besar tak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hanya jika ular itu tidak sengaja sampai di suatu tempat di bawah pipa penghangat. Kenyamanan yang mungkin disukai reptil, tapi makanan berupa tikus tidak akan cocok untuknya. Cuma kemungkinan besar dia tidak akan tertarik pada manusia sebagai santapan. Dalam film horor, anaconda sering memangsa orang. Namun pada kenyataannya, dia jarang menyerang orang. Dapat diasumsikan bahwa leluhur jauhnya acuh tak acuh kepada kita. Tapi bagi masyarakat, Titanoboa bisa menjadi piala yang disambut. Kebun binatang manapun di dunia pasti menginginkannya.
Mendapatkan spesimen yang begitu berharga dan kulitnya akan menjadi perburuan yang nyata. Orang yang menangkap ular besar ini akan menjadi pahlawan nasional sejati. Adapun diet ular super, di dunia ini akan menemukan sesuatu untuk dimakan. Buaya, kura-kura, lumba-lumba sungai akan cocok dengan raksasa dalam segala hal. Hewan di darat juga akan mengalami kesulitan. Armadillo raksasa, manatee, tapir, cougars, jaguar, caiman, dan berang-berang Brazil akan terancam punah. Tentu yang dewasa akan terlalu besar. Jadi anak dan hewan mudalah yang mereka butuhkan. Titanoboa tidak keberatan memakan ikan karena itu diet yang lebih familiar. Akibatnya rantai makanan menjadi putus. Beberapa hewan mungkin akan bermigrasi ke daerah yang lebih aman. Tetapi fauna hutan Amazonia akan sangat miskin. Meskipun serangga dan jamur akan mulai berkembang biak dan berevolusi, sebentar lagi tidak akan ada jejak vegetasi yang dulunya subur. Kronosaurus juga tidak akan menyukai kehidupan dalam kondisi kita. Pada zaman kuno, bahkan kura-kura seukuran meja dapur makan hanya sekali dan merasa kenyang sepanjang hari. Tapi monster seperti itu akan membutuhkan sekitar selusin kura-kura modern. Dan kemudian saya masih ragu apakah itu cukup untuk dimakan. Selain kura-kura, monster purba itu juga memakan Plesiosauria. Tetapi di dunia kita dia harus mencari alternatif. Kemungkinan besar itu akan beralih ke mamalia laut besar. Ia tidak akan bisa menelan ikan paus sekaligus. Tetapi sebagian, maka pasti ia bisa memakannya sepenuhnya. Tubuh sebesar itu membutuhkan banyak makanan, seperti penggiling daging raksasa. Ia akan menyapu semua yang dilewatinya. Orang-orang akan sangat menderita karena kekurangan ikan di lautan dan samudera. Memancing itu sendiri akan sangat berisiko karena adanya bahaya bawah laut. Kapal harus dibangun agar lebih kokoh. Dan jika paus punah, bencana iklim akan dimulai. Tidak akan ada yang bisa mengekstraksi ribuan ton karbon dari udara. Di kedalaman bawah laut akan ada pertarungan harian untuk hidup. Mengingat ukuran monster dan wataknya yang ganas, hanya ada satu pemenang. Kita harus melupakan perwisata dan lalu lintas laut di habitat monster sepenuhnya. Tempat ini akan ditandai di semua peta dengan warna merah. Dan siapapun yang berani pergi ke sana, praktis akan menuliskan hukuman mati mereka sendiri. Jika Titanoboa memiliki kulit yang paling berharga, Kronosaurus pasti memiliki gigi kecil dan tajam seperti gergaji. Harganya bisa lebih mahal daripada cula badak. Saat ini, mereka adalah salah satu bahan termahal di dunia. Harganya sekitar $65.000 per kilogram. Lebih mahal dari emas. Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahayanya kembalinya hewan punah ke bumi? Saya tidak bercanda sekarang. Ilmuwan tidak mengesampingkan kemungkinan tersebut. Pertama-tama, saya berbicara tentang Titanoboa. Ada spekulasi bahwa dia hidup pada suhu 30 derajat Celcius, 90 derajat Fahrenheit. Dan mengingat laju pertumbuhan pemanasan global, suhu rata-rata seperti itu bisa menjadi kenyataan. Saya senang ini akan memakan waktu jutaan tahun. Apakah kamu ingin melihat monster kuno dengan mata kepala sendiri? Tulis di komentar. Jika kamu menyukai videonya, pastikan untuk like dan share ke teman-teman kamu. Dan saya sudah menyiapkan hal baru yang menarik untuk kamu.